Sejumlah atlet angkat berat keluhkan nasibnya. Bonus kejuaraan yang ditunggu-tunggu dari tahun 2021 tidak kunjung cair. Di sisi lain, pihaknya harus terus memacu diri untuk meraih prestasi dalam event nasional maupun regional yang terus bergulir. Mereka adalah Gilang Kusuma-Perwiro-Dianto, Karismahi Hulung Gautama, dan Alfian Syahhawari. Ngambil itu kan rencananya itu 2021, perlombaan 2021. Paling tidak kalau memang untuk yang bonus Porprov 2022 ini belum keluar, paling tidak kan yang bonus 2001 ya keluar dulu lah. Jadi kan bisa untuk beli suplemen persiapan ke Lampung bulan 10 itu. Mereka bertiga membawa nama harum daerah tingkat nasional dalam cabur angkat berat di bawah bimbingan pelatih Wawan. Karena bonus yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair, maka Gilang Kusuma-Perwiro-Dianto, Karismahi Hulung Gautama, dan Alfian Syahhawari berniat menerima tawaran dari kabupaten lain yang mengajaknya. Saya ingin pindah di situ, Dok. Saya hanya ingin pindah. Kalau memang ada perhatian, terus untuk apa bertahan, kan intinya seperti itu. Namun, niat mereka belum diizinkan oleh sang pembina, dikarenakan awal pembinaan bertujuan untuk bisa mengukir prestasi tanah kelahiran, yakni Kota Angin. Mereka juga butuh masa depan yang lebih baik lah. Jangan sampai mereka itu masa depannya seperti orang tuanya, kan seperti itu. Orang tua untuk saat ini mati-matian mendukung anak secara totalitas dari segi materi, entah gimana cara seorang orang tua itu untuk mencarinya, entah jual kambing, entah itu cari pinjaman, entah itu semua demi anaknya. Asalkan tujuannya positif, apa salahnya orang tua itu kan wajib mendukung. Tapi pada kenyataannya ditunggu dari pemerintah nggak ada perhatian sama sekali. Gilang Kusuma-Perwiro-Dianto, atlet asal Cintel Kecamatan Rejoso, Karismahi Hulung Gautama, asal Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang, peraih 2 medali emas di Porprov Angkat Berat Situbondo 2022, dan Alfian Syahhawari, asal Setren Rejoso, peraih 1 emas dan 1 perak di Porprov Angkat Berat Situbondo 2022, dan 3 emas dan 1 perunggu di Kejurnas Klasik 2 Angkat Berat Bali tahun 2022. Selain kejuaraan tahun 2022, Karismahi Hulung Gautama sebelumnya juga pernah meraih 1 medali perak di Kejurnas Klasik Angkat Berat Porprov Lampung 2021 dan 2 medali emas di kejuaraan Provinsi Angkat Berat Jatim 2021 di Surabaya. Alhamdulillah kemarin tahun 2021 saya mendapatkan 3 medali. Yang satu di Kejurnas dapat medali perak, dan yang satu dapat 2 medali emas di Kejurprov di bulan Desember. Dan ini yang terakhir di 2022 saya dapat 2 medali emas di Porprov. Dan ini saya mengejar bonusnya untuk yang di perlombaan 2021 kemarin, yang katanya dijanjikan di bulan Januari 2022. Dan ternyata saya tunggu diundur di bulan 4, dan saya tunggu lagi katanya di bulan 6, dan sampai sekarang belum dicairkan. Padahal itu di bulan 4 bonus untuk saya buat persiapan di Porprov tahun 2022 kemarin bulan Juni di Situbondo, dan ternyata belum dicairkan juga. Akhirnya saya juga harus mengeluarkan uang pribadi sendiri gitu. Sedangkan Alfian Syahhawari pada tahun 2021 pernah meraih 3 medali perunggu di Kejurnas Klasik Angkat Berat Provinsi Lampung dan 1 perunggu di Kejurprov Angkat Berat Jatim di Surabaya. Transportasi itu kan kita juga butuh biaya, Mas ya. Kalau dari pemerintah memang belum ada, ya kita udah ditawarkan dari kabupaten lain. Kalau memang masih belum diperhatikan, ya kita lompat, Mas.
kita keluar. Sudah bulat Mas ya? Sudah bulat. Mereka berharap pada Kejurnas Senior di bulan Oktober mendatang ada perhatian dari pemerintah, karena hal ini menjadi tiket persyaratan main di Prapon. Ya, semoga yang pertama itu saya untuk tempat latihannya tolong diperhatikan, karena saya rasa di atlet Nganjuk itu diangkat berat itu dia lebih dianaktirikan. Jadi pada dia yang dari dulu 2019 Porprov itu yang bawa medali emas, terus Kabupaten Nganjuk yang angkat berat yang bawa medali emas. Dan tapi sampai sekarang untuk tempat latihan nggak pernah dibenahi. Cuma dulu pernah dibelikan alat memang. Tapi untuk saat ini untuk yang cabur baru yang namanya angkat besi juga membutuhkan alat. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini bisa didengar, terus diperhatikan juga. Sementara itu, Nining Noviana, orang tua Harismahi Hulung Gautama, meminta kepada pemerintah daerah jika anaknya akan mendapatkan bonus segera untuk dicairkan atau diberikan. Sekarang mau lanjut ke Jurnas yang seharusnya sekarang sudah mulai suplemen, terus dana nggak ada. Kami berharapkan yang bonus yang awal itu dari Lampung tahun 2001 kan seharusnya paling tidak kan keluar bisa untuk menyuplai suplemen persiapan ke Jurnas Lampung besok itu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kan nggak ada keluar. Sementara itu, Gunawan Widagdo, Kepala Dinas Dispor Bupar Kabupaten Nganjuk mengatakan, saat ini pihaknya bersama KONI sedang berjuang untuk mendapatkan tambahan pendanaan yang nantinya disalurkan untuk atlet yang berprestasi. Jadi begini, Porprov 2022 pada saat itu kita berjalan dengan memang minim pendanaan. Jadi pendanaan KONI pada saat itu cuma 500 juta. Dan itu juga hanya cukup untuk mengikuti Porprov 22 di Jember pada saat itu, Bondowoso, Situbondo, Lumajang. Alhamdulillah walaupun dengan dana yang tidak terlalu besar, Nganjuk bisa membawa kontingen ke sana dan mendapatkan perolehan medali yang dengan dana segitu menurut kami signifikan, sudah bagus. Jadi pembinaan dari KONI ini sudah bagus. Namun demikian dalam tanda kutip dengan dana yang sangat minim. Nah, tentunya memang berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi dari atlet yang berprestasi itu mendapatkan reward, dan reward itu nanti bisa diberikan oleh KONI ataupun diberikan dari dana dari pemerintah daerah yang ada di Dinas Warabutpar di sektor kepemudaan. Jadi pemuda yang berprestasi. Saat ini kami beserta KONI ini sedang berjuang untuk mendapatkan tambahan pendanaan di PAPBD. Dan saat ini tahapannya masih tahapan pra-KUAPPAS. Kami sudah mengajukan itu. Moga-moga nanti kami mohon doa restu, moga-moga nanti pendanaan itu bisa terwujud, dan insya Allah nanti juga akan kita salurkan kepada mereka yang berprestasi bersama dengan KONI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon doa restunya. Jadi kalau uang pembinaan ketika KONI dulu masih berjalan KONI sebelumnya dan sebelum pandemi, itu pembinaan-pembinaan tentunya tetap ada. Jadi pemerintah daerah itu menyalurkan dana hibah ke KONI, kemudian KONI menyalurkan ke cabur-cabur. Itu pada saat itu. Memang ketika pandemi ini terjadi dinamika. Jadi dana-dana direfocusing dan lain sebagainya, dan termasuk kepengurusan KONI pada saat itu vakum. Makanya ketika kepengurusan KONI sudah definitif, pendanaan yang ada hanya 500 juta itu tadi. Nah, ke depan tentunya dana-dana pembinaan itu tetap harus ada, dan itu nanti akan dilewatkan hibah KONI. Dan yang akan mendapatkan pendanaan itu cabur-cabur yang sudah bernaung di bawah KONI. Itu tentunya semacam itu. Dan monggo nanti berhubungan dengan teman-teman KONI alhamdulillah saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan
event-event kegiatan dalam rangka 17-an dan lain sebagainya, termasuk juga untuk pembinaan atlet juga. Dan nantinya moga-moga nanti perjuangan kami dengan KONI termasuk untuk pembinaan cabang-cabang olahraga itu nanti bisa terwujud paling tidak di 2023. Nah, nanti yang untuk 2022 ini kan kondisi transisi. Mungkin kalau kita mendapatkan penambahan pendanaan mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin semacam itu. Porprov Dari 2019 Nganjuk, saya lihat Siti Nur Khalifah datanya di- melaporkan. soalnya saya mulai ikut di 2019 memang.